Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Vigo Prasetyo dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tentang tugas praktik satu, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pada tugas satu di sini ada nomor satu dibagi menjadi satu a dan satu b. Untuk satu a buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Di sini saya sudah membuat rangkum tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Di sini ada pengertian algoritma, ada manfaat algoritma dan dalam pemrograman, ada jenis-jenis algoritma, ada representasi algoritma, dan dalam dunia pemrograman komputer. Lalu kesimpulannya dan juga daftar pustakanya. Lalu lanjut yang 1B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Di sini saya mencari sejarah Javanya menggunakan BMP Algoritma dan Pemrograman Modul 4 Kegiatan Belajar 1. Sejarah Java dari tahun dibuatnya dibentuk tahun 1991. Di tahun tersebut dibentuk oleh tim yang dimotori oleh Patrick Norton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill George beserta 9 programmer dari Sun Microsystems. Tim tersebut dikenal dengan nama The Green Project. Tujuan proyek ini adalah untuk menghasilkan bahasa komputer yang sederhana dan dimungkinkan jalan pada hardware yang sederhana dan tidak terlalu terbebani oleh arsitektur komputer dan sistem operasi tertentu. Lalu lanjut, Sun Microsystem, tim yang tadi merilis versi awal Java secara resmi pada awal 1996, yang kemudian terus berkembang hingga muncul JDK 1 versi 1.1, kemudian muncul JDK 1.2 yang dengan berbagai perbaikan penambahan fitur sehingga sejak versi 1.2 Java disebut dengan Java 2. Mulai tahun 1995 hingga modul ini dibuat, Java selalu memberikan perbaikan dan update. Diawali dari JDK Beta 1995 sampai Java SE 10 2018. Kemudian software-software yang dibuat dengan Java ada Eclipse IDE, Integrated Development Environment. Kegunaannya sebagai digunakan oleh para developer untuk menulis, mengelola, dan mendebug program mereka secara efisien. Lalu Minecraft adalah game sandbox terkenal yang memungkinkan pemain untuk membangun dan menjelajah dunia virtual berbentuk blok-blok. Kegunaannya permainan kreatif yang mendukung berbagai mode dan mendukung modifikasi luas oleh komunitas. Berikut adalah nomor 1, kemudian kita lanjut di nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart, pseudocode, kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok yang ia terima. Karyawan lembur 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok yang ia terima. Karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok yang ia terima. Karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok yang ia terima. Karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Sini saya akan memulai inputan pada flowchart terlebih dahulu dengan golongan dan jam lemburnya. Pertama-tama, sini kita input golongan dan jam lemburnya terlebih dahulu. Mulai dari golongan A dengan gaji pokok 5 juta, golongan B dengan gaji pokok 6,5 juta, golongan C dengan gaji pokok 9,5 juta. Dan lembur 1 jam, 30% dari gaji pokok yang ia terima, 2 jam, 32% dari gaji pokok, lembur 3 jam, 34% dari gaji pokok, 4 jam, 36% dari gaji pokok, lembur lebih atau sama dengan 5 jam, 38% dari gaji pokok yang ia terima. Total penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan total penghasilan. Selesai. Setelah itu dalam bentuk pseudocode-nya, sini kita mulai dengan seperti tadi flowchart, yaitu menginput golongan dan input jam lembur.
Pertama kita input dengan golongannya. Golongannya jika golongan A, maka gaji pokok dia adalah 5 juta. Jika ia golongan B, maka gaji pokok yang ia terima adalah 6,5 juta. Jika ia golongan C, maka gaji pokok yang ia terima adalah 9.500.000 atau 9,5. Jika golongan tidak valid, maka ia tidak termasuk dalam golongan A, B, atau C. Selesai. Kemudian input jam lembur. Sini jam lemburnya, jika jam lemburnya 1 jam, maka persenan lemburnya 0,30 atau 30%. Jika ia jam lemburnya 2 jam, maka persenan lemburnya 0,32 atau 32%. Jika ia jam lemburnya 3 jam, maka persenan lemburnya 0,34 atau 34%. Jika ia jam lemburnya 4 jam, maka persenan lemburnya 0,36 atau 36%. Jika ia jam lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka persenan lemburnya adalah 0,38 atau 38%. Jika tidak ia lembur, ya persenan lemburnya 0 jika dia tidak ada lembur jamnya. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persenan lemburnya. Lalu total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Print jumlah penghasilan sama dengan total gaji. Lalu dalam bentuk Java bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Kita masukkan golongannya seperti A, B, C seperti tadi. Lalu masukkan jam lemburnya. Ini kita masukkan golongan A dengan gaji pokok 5 juta, golongan B dengan gaji pokok 6,5 juta, golongan C dengan gaji pokok 9.500.000 atau 9,5 juta. Kemudian input gaji lemburnya juga. Jika ia jam lemburnya 1, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Jika ialah jam lemburnya 2 jam, gaji lemburnya perhitungannya sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Jika ia jam lemburnya 3 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Jika ia jam lemburnya 4 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Jika ia jam lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka ia gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Lalu total penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur. Untuk membuktikan berhasil atau tidak, maka kita run saja Javanya, kita run saja. Di sini saya akan memasukkan golongan A terlebih dahulu dengan masukkan jam lemburnya 1. Di sini bisa kita lihat total penghasilan yang ia terima adalah 6.500.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.